Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sehat, salam sejahtera, salam kebaikan, dan tetap bahagia. Semoga Anda semua termasuk saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kelimpahan serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk membeli anggrek dalam botol atau anggrek botolan sehingga nanti dalam penanamannya seperti yang terlihat ini bisa sehat dan bisa dikatakan 99% berhasil dan hidup semua. Oke, kita saksikan video berikut ini. Dalam botol sebelumnya akan kita jelaskan mengenai anggrek. Sebenarnya apa sih anggrek botol itu? Anggrek botol itu merupakan hasil persilangan atau hibridisasi, jadi dia tanaman hybrid ya, dari aneka anggrek yang berkualitas baik dan tentunya berharga. Jadi kalau yang anggrek dalam botol itu biasanya atau rata-rata mereka adalah perkembangan dari indukan hybrid yang bagus, kualitas bagus, dan termasuk tanaman yang berharga. Kemudian mengapa kita harus beli bibit anggrek dalam botol? Ada beberapa alasan. Pertama, kita mendapatkan bibit anggrek yang banyak, artinya dalam satu botol itu tentunya lebih dari satu tanaman ya. Kalau kita beli dewasa itu rata-rata kan antara yang dendro itu mulai dari 30 sampai ratusan ribu. Kalau yang phalaenopsis tentunya lebih mahal lagi. Kemudian harga relatif lebih murah karena dapat banyak, otomatis harga anggreknya kan lebih murah. Ada nilai ekonomis, jadi kalau kita jual kembali keuntungannya tentu akan besar. Nah, sebelum kita lanjut untuk tipsnya, ini ada contoh dari botol anggrek. Ini jenis anggrek bulan yang sudah saya semai, sudah saya aklim. Di sini tertulis ada kodenya itu ya, Hasian Yuan Beauty Road 3/11. Ini biasanya kalau untuk angka yang 3/11 ini adalah tanggal pembibitannya, jadi dia dimasukkan ke dalam botolnya, dia pakai kode 2208 Hasian Yuan Beauty, dan bentuk botolnya yang ini ada dua biasanya, yang seperti ini kayak wadah jam ya, selai. Kemudian yang kedua seperti wadah kecap, dia dari kaca. Dan yang ini kodenya HPM 21521, itu tanggal semainya tanggal 21 bulan 5 tahun 2001. Indukannya adalah HPM sama oke. Nah, ini nanti cara bongkarnya agak susah, harus pakai alatnya di dalam botol ini biasanya saya pakai. Oke, kita masuk ke tips pemilihan anggrek dalam botol. Ini saya tadi sudah membeli baru lagi anggrek dalam botol, terlihat sangat rimbun dan akarnya juga banyak. Kodenya masih sama HPM, tapi ini dengan DS. Oke, tipsnya pertama itu jangan membeli anggrek dalam botol hanya karena isinya banyak. Nah, ini harus dicermati juga ya, kenapa kita harus membeli anggrek dalam botol tapi dilarang karena isinya banyak. Jadi di sini maksudnya adalah jangan membeli anggrek dalam botol semata-mata hanya karena mendapatkan banyak bibit, karena bibit yang banyak pun nanti kalau kita tidak bisa memilih, beresiko untuk tidak sukses tanam atau gagal tanam, yang artinya nanti bisa mati. Nah, ini tips yang kedua, ini yang penting, itu pilihlah bibit yang cukup besar ya, seperti ini ya. Jadi kalau bibitnya itu sudah sundul dan ini terlihat sudah berdesak-desakan di dalam botol, ini termasuk bibit yang baik, bagus.
karena dia sudah terbukti di dalam botol itu tumbuh dengan bagus. Kemudian tips ketiga yaitu pilih yang bibitnya itu seragam. Jadi kalau seragam itu misalkan dia besar ya hampir seragam itu semuanya besar. Kalau nanti ada yang kecil, jadi ada yang besar ada yang kecil, otomatis yang kecil itu bisa kalah saing, artinya yang kecil bisa mati. Kemudian berikutnya adalah pilih yang akarnya banyak. Akar ini sangat menentukan ya, karena anggrek itu kalau sudah dikeluarkan dari botol itu sistem transpirasinya itu belum bekerja secara maksimal, jadi belum bisa berfungsi 100%. Kenapa kita harus memilih akar yang banyak? Alasannya seperti itu. Jadi daripada memilih daun yang besar atau batang yang besar, kita lebih baik memilih akarnya yang banyak, karena ini adalah salah satu bentuk adaptasi anggrek jika nanti sudah dikeluarkan dari botol dan dimasukkan ke dalam pot-potnya. Kemudian berikutnya adalah pilih yang ukuran botolnya tidak terlalu kecil. Artinya di sini adalah ada perbandingan antara bibit dan botol. Jadi kalau botolnya itu besar, otomatis nanti tanamannya juga akan besar, tapi itu tentunya harganya juga tidak murah. Tapi kalau botolnya terlalu kecil, tanamannya terlalu banyak, itu juga tidak baik, karena tanaman yang terlalu kecil kalau nanti ditanam dalam pot-potnya bisa beresiko gagal tumbuh atau mati. Kemudian berikutnya adalah pilih sebisa mungkin ya, ini pilih bibit yang terlihat sehat dan subur ya, seperti ini ya, bisa dilihat ya. Kalau nanti memilih bibitnya itu ada satu saja yang terkena jamur atau tidak sehat, itu dengan cepat bisa menulari anggrek yang lainnya. Jadi itu berisiko sangat tinggi untuk gagal semai atau gagal aklimatisasi ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai pemilihan bibit anggrek dalam botol. Mungkin beberapa tips itu bisa membantu, bisa bermanfaat. Dan untuk selanjutnya saya akan upload video tentang bagaimana cara aklimatisasi yang baik, bagaimana mengepot atau dimasukkan dalam pot untuk anggrek dalam botol, dan itu ada beberapa tipsnya. Oke, terima kasih, dukung selalu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika itu bermanfaat bisa dibagikan atau share. Oke, terima kasih, bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.